Selamat pagi teman-teman, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Wasis Wuyung Wisnu Brata sebagai Bapak dosen mata kuliah biologi umum. Dan yang saya sayangi teman-teman saya sekalian. Di sini saya sebagai moderator ingin memperkenalkan nama saya. Nama saya adalah Esteria Purba dan saya di sini juga bersama dengan teman saya yaitu Cahya Cusia dan Dinda Salsabila. Di sini kami akan menjelaskan tentang critical book review dan critical journal review. Critical book review yang berjudul biodiversitas dan degradasi lingkungan. Next. Nah, saya akan menjelaskan tentang pembanding buku pertama dan buku kedua. Buku pertama judulnya adalah Pengolahan Keanekaragaman Hayati. Buku kedua berjudul Kekinian Keanekaragaman Hayati. Jenis buku yang pertama itu adalah buku pengetahuan, jenis buku yang kedua adalah buku pelajaran. Penulis dari buku pertama adalah Industri Gov DFAT Gov Out. Dan buku kedua itu adalah penulisnya Ruliana Susanti Eko Sulistyadi Rahma Hikmatas 5 dan Aryatni. Dan penerbit dari buku pertama adalah Persemakmuran Australia 2006. Penerbit buku kedua adalah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI Pusat Penelitian Biologi. Kota terbit buku pertama belum diketahui. Buku kedua kota terbitnya di Jakarta. Buku pertama ada 5 bab dan di buku kedua ada 10 bab. Buku pertama ada ketebalan buku pertama yaitu 61 halaman. Ketebalan buku kedua yaitu 369 halaman. Tahun terbit buku pertama itu tahun 2016. Tahun terbit buku kedua tahun 2014. ISBN buku pertama belum diketahui, ISBN buku kedua yaitu 978-979-799. Dan di situ adalah contoh dari buku pertama dan buku kedua. Selanjutnya, tujuan dari Critical Book Report mata kuliah yang berjudul Biodiversitas dan Degradasi Lingkungan, yaitu menambah pemahaman para pembaca dalam memahami materi larutan. Setelah itu membandingkan materi atom dari 2 buku yang berbeda dan mengetahui kelebihan dan kekurangan dari kedua buku. Next. Sini ada tentang pembahasan CBR. Menemukan perbedaan kekayaan biodiversitas Indonesia dengan negara lain. Di buku pertama, pada negara Indonesia menerapkan pendekatan yang terstruktur dan sistematika terhadap pengolahan keanekaragaman hayati dan dirumuskan berdasarkan penerapan hierarki mitigasi yang kuat akan mampu mengantisipasi persyaratan hukum yang terus berubah-ubah dan menjalin hubungan secara proaktif dengan pembuat peraturan. Hal ini akan membantu memastikan bahwa proses persetujuan dapat diprediksikan dan berjalan dengan efisien, serta bahwa kebijakan dan undang-undang disusun dengan sedemikian rupa dengan seimbang. Perspektif jangka panjang semacam ini sangatlah penting bagi industri-industri seperti pertambangan yang memiliki masa hidup proyek hingga beberapa dasawarsa dan yang jika diwariskan dari praktik manajemen yang buruk di masa lalu. Dampaknya mungkin harus dibayar mahal dan sulit untuk diatasi. Dan di buku kedua, pada negara Indonesia,
keanekaragaman hayati penting bagi kehidupan manusia. Namun, informasi tentang peran dan potensinya baru sedikit diketahui, sehingga yang dimanfaatkan pun masih sangat terbatas. Beberapa manfaat keanekaragaman hayati bagi kehidupan manusia sebagai sumber bahan pangan, kesehatan, energi, sandang, papan, alat-alat rumah tangga, industri, dan jasa ekosistem. Namun, pada negara lain, masih banyak keanekaragaman hayati yang dimanfaatkan secara menyeluruh, berbeda dengan Indonesia yang masih terbatas. Contohnya, pada negara Jepang, di mana pemanfaatan dalam bidang industrinya masih lebih maju daripada Indonesia sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Cahya Cusia. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Esteria. Menemukan contoh-contoh biodiversitas yang bermanfaat untuk bionutrisi, biofarmasi, biomaterial, dan bioperlindungan lingkungan. Di buku pertama, manfaat untuk bionutrisi keanekaragaman hayati yang penting dari segi budaya, praktis, medis, dan nutrisi, di mana seluruh makanan kita dan sebagian besar obat-obatan dan produk manfaat untuk biofarmasi. Obat-obatan dan produk industri bersumber dari komponen keanekaragaman hayati di alam liar ataupun dari hasil budidaya, yang mana obat tersebut memiliki tujuan pada tubuh, di mana dalam biofarmasi bertujuan menyelidiki pengaruh pembuatan sediaan obat atas kegiatan terapeutisnya. Manfaat untuk bioperlindungan lingkungan. Memiliki manfaat untuk meminimalkan penyebaran penyakit mati ranting Phytophthora yang disebabkan oleh operasi pertambangan. Di buku kedua, manfaat untuk bionutrisi merupakan sebagai sumber pangan di Indonesia terletak pada keberagaman yang tercermin dalam kebinekaan suku-suku bangsanya tiap kelompok. Suku memiliki kekhasan pengetahuan sumber daya pangan ini. Manfaat untuk biofarmasi ialah di mana pemerintah dan bangsa Indonesia memiliki komitmen yang tinggi terhadap upaya pemanfaatan tumbuhan obat dan aromatik. Seiring dengan kecenderungan global masyarakat dunia untuk kembali ke alam, bangsa Indonesia harus mampu memanfaatkan peluang ini. Manfaat untuk bioperlindungan lingkungan. Manfaat perlindungan lingkungan ialah sebagai pengurangan tekanan dan ancaman terhadap keanekaragaman hayati. Mengembangkan hipotesa-hipotesa penyebab biodiversitas pulau-pulau yang dimiliki Indonesia berbeda serta kandungan biodiversitasnya spesifik untuk pulau tertentu. Di buku pertama, pada buku pertama tidak terdapat pembahasan mengenai hipotesa-hipotesa penyebab biodiversitas pulau-pulau yang dimiliki Indonesia berbeda-beda serta kandungan biodiversitasnya spesifik untuk pulau tertentu. Namun, pada sumber lain alasan biodiversitas pulau-pulau yang dimiliki berbeda karena sumber daya keanekaragaman hayati tersebut. Tidak sama halnya seperti pada Pulau Papua Nugini yang mana merupakan rumah bagi beberapa ekosistem yang paling murni dan terpelihara. Dalam perkiraan sebelumnya, jumlah tumbuhan di pulau itu berkisar antara 9.000 hingga 25.000 spesies. Ternyata para peneliti memverifikasi identitas lebih 23.000 nama tanaman dari lebih 704.000 spesimen. Mereka menemukan ada 13.634 spesies tumbuhan dari 1.742 marga dan 264 famili, yang jumlah ini jauh melebihi keanekaragaman tumbuhan di pulau lain, termasuk Madagaskar dan Kalimantan. Dari daftar periksa, 68% tanaman di Papua Nugini ternyata hanya ditemukan di pulau itu. Di buku kedua, Indonesia memiliki 840 danau dan 735 situ dengan luas sekitar 5.000 km. Danau terluas di Indonesia adalah Danau Toba, sekitar 110.260 hektar. Sedangkan yang paling dalam adalah Danau Matano dengan kedalaman 600 meter. Beberapa danau khususnya di Sumatera, Sulawesi, dan Papua memiliki flora dan fauna endemik atau Komite Nasional Ekosistem Lahan Basah 2004
Jumlah danau yang memiliki luas lebih dari 10 hektar ada 521 buah dengan luas total 491.724 hektar yang tersebar di semua kepulauan terutama di Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan Papua. Saya serahkan ke moderator. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Dinda Salsabila. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu memberi alasan-alasan mengapa Indonesia berdasarkan biodiversitas yang memiliki keunggulan melaksanakan revolusi industri dibandingkan dengan negara-negara lain. Pada buku 1, alasannya dikarenakan Indonesia memiliki keanekaragaman atau biodiversitas yang berlimpah, terutama pada pengelolaan keanekaragaman hayati di industri pertambangan sebagai bagian dari kinerja pembangunan berkelanjutannya. Dibandingkan dengan negara lain, contohnya Australia, Indonesia, jauh lebih baik karena industri pertambangan di Australia tetap menimbulkan dampak negatif terhadap keanekaragaman hayati. Dampak utamanya meliputi yang pertama, pembukaan lahan habitat asli, yang kedua, degradasi habitat, yang keempat, abstraksi dan kontaminasi air tawar. Pada buku 2, alasannya ialah karena pada dasarnya pemerintah Indonesia untuk mendukung terwujudnya industri masa depan berbasis keanekaragaman hayati tersebut. Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan pengelolaan keanekaragaman hayati yang ada, terutama dalam perlindungan dan pemanfaatan nilai ekonominya, termasuk jasa ekosistem, secara lestari. Oleh karena itu, pemutakhiran Dokumen Indonesia Biodiversitas Strategi and Action Plan (IBSAP) yang saat ini sedang dilakukan akan memuat kebijakan, strategi, dan rencana aksi yang mendukung upaya tersebut. Jika dibandingkan dengan negara lain, terletak pada sistem yang dijalankan oleh negara tersebut. Contohnya negara Jepang, di mana negara Jepang memiliki kebijakan tersebut disusun berdasarkan stok dan persediaan yang ada di mana dilakukan pengelolaan jangka panjang. Next. Selanjutnya, di keunggulan penelitian. Keterkaitan topik. Pada buku 1 dan 2, penjelasan materi dipaparkan cukup jelas, di mana dalam buku tersebut ditulis dengan bahasa Indonesia dan mudah dipahami. Kelayakan isi, menurut saya, pada buku 2, memaparkan materi biodiversitas dengan cukup lengkap dan dapat dipelajari oleh para pembaca dengan tahap pembelajaran dan cakupan materi yang disajikan tentang biodiversitas dan penjelasannya. Kelayakan bahasa, penggunaan bahasa yang diberikan mudah dipahami oleh pembaca dan disajikan dalam bahasa Indonesia yang dapat meningkatkan intelektual bahasa para pembaca, sehingga seluruh isi buku ini dapat dibaca oleh semua kalangan pembaca. Kelayakan penyajian. Buku 1 dan 2 tersebut saling menyatakan biodiversitas dengan baik beserta penjelasannya. Perbedaannya hanya pada cara menjelaskan serta mendeskripsikan sebuah informasi pada setiap buku, sehingga memiliki ciri khas masing-masing pada buku tersebut. Pada buku 2, pernyataan dan penjelasan informasi cukup jelas, dan di buku 1, penjelasan pada informasi mengenai biodiversitas singkat namun cukup jelas. Selanjutnya, saya serahkan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskannya. Selanjutnya, yaitu adalah kelemahan buku hasil penelitian. Keterkaitan topik. Pada buku pertama, pembahasan mengenai topik kurang lengkap, di mana masih ada topik yang tidak terdapat pada buku tersebut. Seperti di buku pertama, pembahasan mengenai hipotesa-hipotesa penyebab biodiversitas pulau-pulau yang dimiliki Indonesia berbeda-beda, serta kandungan biodiversitasnya spesifik untuk pulau tertentu tidak terdapat dalam buku tersebut. Kelayakan isi. Pada buku pertama, pembahasan materi kesehatan tidak sebanyak pada buku kedua, sehingga kurang memenuhi kelayakan isi materi yang dibutuhkan pembaca terlebih pada buku 1. Masih banyak materi pembahasan yang kurang dipaparkan. Kelayakan bahasa. Pada buku pertama, masih ada bahasa yang sulit untuk dimengerti yang dapat mengurangi minat pembaca. Kelayakan penyajian. Pada buku kedua, tebalnya buku dapat mengurangi minat baca, dan serta pada buku 1, kurangnya materi yang disajikan oleh penulis mengenai biodiversitas. Next. Selanjutnya, next.
Selanjutnya, Critical Journal Review tentang biodiversitas dan degradasi lingkungan. Ini akan dijelaskan oleh Cahaya Cusia. Silahkan. Deskripsi jurnal. Nama jurnal Biodiversitas, tahun terbit 2000, penerbit jurusan Biologi FMIPA Universitas 11 Maret Surakarta. Full Slide Bank Bioteknologi dan Biodiversitas 11 Maret Surakarta. Judul artikel, karakter tanaman dan produksi umbi talas sebagai tanaman selah di bawah tegakan karet. Penulis Profesor Insinyur Joko Marsono, PhD. Profesor Dr. Hadi S. Alikodra, MSc, Profesor Dr. Handes Indro Wuryatno, MSI, Profesor J. M. Cumis, MSc, PhD, Profesor Dr. Yusuf Subagja, MSc, Profesor Dr. R. E. Soiriatmadja, MSc. ISSN 1412033X, jumlah artikel 1. Latar belakang, keanekaragaman hayati merupakan sumber daya penting bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat Indonesia maupun bagi manusia secara global. Banyak jenis tanaman yang saat ini mempunyai makna nasional dan global berasal dari Indonesia, seperti buah-buahan tropik, tanaman obat-obatan, serta tanaman pangan, plasma nutfah, dan keanekaragaman hayati. Pertanian berperan penting dalam sistem produksi dan tingkat ketahanan agroekosistem. Pertanian. Perhatian pada sumber daya genetik dimulai pada tahun 80-an dengan dibentuknya Komisi Sumber Daya Genetik. Keanekaragaman genetik yang dapat ditemukan dalam koleksi plasma nutfah kemungkinan disebabkan oleh adanya proses mutasi, hibridisasi, dan seleksi baik secara alamiah atau buatan. Keanekaragaman genetik yang terdapat dalam satu jenis atau spesies disebabkan oleh faktor lingkungan dan genetik. Rumusan masalah. Bagaimanakah para petani mengembangkan produksi umbi talas di bawah tegakan karet, tumpang sari, dan upaya yang dilakukan untuk mengembangkan tanaman talas tersebut. Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana menanam talas secara tumpang sari di bawah tanaman karet untuk mengetahui cara penanaman umbi talas tersebut. Saya serahkan kembali ke moderator. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Dinda Salsabila. Baiklah, pada slide ini teori-teori penelitian dan pembahasan. Di Indonesia, teknik budidaya tanaman selah di bawah tegakan tanaman perkebunan sudah lama dilakukan oleh petani. Penanaman berbagai tanaman pangan di bawah tegakan karet sudah biasa dilakukan oleh petani. Petani melakukan budidaya tanaman selah umumnya masih secara sampingan. Budidaya tanaman selah di bawah tegakan karet secara umum produksinya menurun. Dari hasil penelitian menunjukkan talas sebagai tanaman selah tegakan karet 257 ditanam di bawah tegakan karet umur 3 tahun menghasilkan gabah kering 2 ton per ha, sedangkan pada karet umur 1 tahun menghasilkan gabah kering 3 ton per ah. Hal ini menunjukkan bahwa pada dasarnya padi gogo senang cahaya, Wahid 1984 menyatakan bahwa bertanam pada kondisi ternaungi menyebabkan perubahan lingkungan mikro di sekitar tanaman, misalnya kelembapan relatif, suhu tanah, dan suhu udara. Karena radiasi dating dan radiasi balik dari permukaan terhalang sebagian. Luas daun dan kandungan klorofil daun talas erat kaitannya dengan produksi talas yang ditanam secara tumpang sari. Talas yang ditanam secara tumpang sari di bawah tegakan karet, tinggi rendahnya produksi yang dihasilkan antara lain tergantung sifat toleransi talas terhadap kondisi intensitas cahaya rendah. Berkaitan dengan rendahnya intensitas cahaya matahari di bawah tegakan karet, tujuan penelitian ini untuk mengungkap kandungan klorofil dan luas daun kaitannya dengan produksi talas bila ditanam sebagai tanaman selah di bawah tegakan karet.
sehingga mendapatkan klon talas yang toleran atau peka terhadap naungan. Selanjutnya akan menambah koleksi plasma nutfah talas. Next. Cahaya next. Selanjutnya ada bahan dan metode, bahan dan alat. Bahan yang digunakan adalah 5 klon talas yang tidak gatal. 5 klon talas dengan nomor kode klon T21, T417, T606, dan T607, dan T603. Selain klon talas tersebut diperlukan pupuk kandang, pupuk N, P, dan insektisida, fungisida, bahan kimia yang digunakan untuk analisis klorofil. Alat yang digunakan antara lain tube solarimeter, psikometer, termometer, basah dan kering, dan seperangkat alat analisis klorofil dan alat tulis. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan cara kerjanya. Penelitian ini dilakukan di perkebunan karet PT PN 8 Cibungur, Sukabumi. Tegakkan pohon karet yang digunakan pada percobaan ini berumur 2 dan 3 tahun, yaitu tanaman karet yang belum menghasilkan. Rata-rata intensitas radiasi surya di bawah tegakan karet umur 2 tahun saat pengukuran awal, tengah, dan akhir, yaitu 274,5, 245,5, dan 297,2 kalori M2 hari pertama. Sedangkan di bawah tegakan karet umur 3 tahun, 167,0, 150,5, dan 145,4 kalori M2 hari pertama. Bibit talas yang digunakan tingginya 30-40 cm, sehat, utuh, umur antara 2-3 bulan, dan seragam ukurannya. Bibit ditanam dengan jarak tanaman 80 cm kali 80 cm. Pada tanah yang telah diolah serta sebelumnya telah diberi pupuk kandang. Pemeliharaan meliputi pemupukan dengan menggunakan pupuk N, P, dan K. Pengendalian hama dan penyakit dilakukan secara mekanis dan kimia. Percobaan ini disusun menggunakan rancangan peta tersarang. Perlakuan pada pola tanaman ini adalah sebagai berikut. NO sama dengan tanpa naungan atau lahan terbuka. N1 sama dengan di bawah naungan karet berumur 2 tahun. N2 di bawah naungan karet berumur 3 tahun. Budidaya tumpang sari ini menggunakan 5 klon talas. Setiap tingkat naungan terdapat 15 satuan percobaan, sehingga seluruhnya terdapat 45 satuan percobaan. Peubah yang diamati ialah luas daun, kadar klorofil, bobot basah umbi, dan bobot kering umbi. Untuk melihat apakah ada pengaruh perlakuan naungan terhadap klon talas, digunakan analisis seragam dan uji jarak beda nyata terkecil atau BNT dengan taraf nyata 5%. Pengaruh naungan tanaman karet klon dan interaksinya terhadap peubah yang diamati pada sistem tumpang sari, naungan tanaman karet terpengaruh ternyata terhadap luas daun. Kadar klorofil A, kadar klorofil B, bobot basah umbi, bobot kering umbi, bobot umbi basah per petak. Klon berpengaruh nyata terhadap semua peubah yang diamati. Interaksi naungan tanaman karet dan klon berbeda. Berbeda nyata terhadap kadar klorofil A, kadar klorofil B, bobot basah umbi, dan bobot basah umbi per petak. Sedangkan terhadap luas daun dan bobot kering umbi tidak berbeda nyata. Next. Budidaya talas secara tumpang sari di bawah tegakan karet yang belum menghasilkan atau TBM. Masalah utama yang timbul ialah rendahnya intensitas cahaya yang diterima oleh tanaman talas. Tanaman setiap menghadapi cekaman lingkungan senantiasa berupaya melakukan adaptasi.
Tanaman menghadapi cengkeraman naungan akan melakukan strategi untuk penyesuaian. Bentuk penyesuaian tersebut misalnya perubahan karakter, morfologi, dan fisiologi tanaman. Perubahan ini menyesuaikan dengan kondisi kekurangan cahaya sehingga lebih efisien dalam menangkap energi cahaya untuk pertumbuhannya. Perubahan karakter ini spesifik, misalnya pada kondisi naungan daun meningkat luasnya tetapi lebih tipis. Kadar klorofil A, klorofil B meningkat, dan penurunan rasio klorofil A atau B karakter agronomi yang berkaitan dengan potensi produksi tinggi adalah tanaman yang habitusnya tinggi, daun yang luas, perakaran yang baik. Thais dan Zeiger menyatakan bahwa daun tanaman toleran naungan memiliki struktur sel palisade kecil dan ukuran tidak jauh berbeda dengan sel-sel bunga karang, sehingga daun lebih tipis. Strukturnya tersebut lebih berongga dan akan menambah efisien dalam menangkap energi cahaya dalam proses fotosintesis. Pada keadaan ternaungi spektrum cahaya yang aktif dalam proses fotosintesis panjang gelombang 400 sampai 700 nm, tanaman akan melakukan penyesuaian untuk mengefisienkan penangkapan energi cahaya, yaitu dengan meningkatkan luas daun agar terpenuhi kebutuhan cahaya yang aktif dalam proses fotosintesis. Bentuk penyesuaian lain adalah meningkatnya tinggi tanaman dan kadar klorofil A dan klorofil B. Klorofil B berfungsi sebagai antena fotosintesis yang mengumpulkan cahaya. Peningkatan kadar klorofil B tanaman yang ternaungi berkaitan dengan peningkatan protein klorofil sehingga akan meningkatkan efisien fungsi antena fotosintesis pada Light Harvesting Complex 2 atau LHC2 yang dicirikan dengan membesarnya antena pada fotosintesis. Perubahan ukuran luas daun serta kadar klorofil A dan B akibat pengaruh naungan. Tanaman karet erat kaitannya dengan perubahan bobot basah umbi dan bobot kering umbi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Cahya Cusia. Baik, pada penelitian ini, peningkatan kadar klorofil B yang lebih tinggi daripada klorofil A merupakan upaya tanaman mengefisiensikan penangkapan energi cahaya untuk fotosintesis. Namun, belum mampu mengatasi penurunan hasil atau bobot basah dan bobot kering umbi. Johnston dan Ownimi menyatakan bahwa peningkatan kadar klorofil A dan B merupakan bukti kemampuan tanaman talas untuk tumbuh di bawah kondisi cahaya rendah. Hasil penelitian sastra menunjukkan bahwa produksi umbi tanaman Garut yang suka naungan 405,6 gram atau rumpun lebih rendah dibandingkan dengan yang suka cahaya, yaitu 584,2 gram atau rumpun. Hasil penelitian Nurhayati menunjukkan bahwa perlakuan naungan menurunkan produksi ubi jalar. Naungan mengurangi radiasi sinar utama yang aktif pada fotosintesis sehingga berakibat menurunnya asimilasi neto. Selanjutnya, fotosintat yang disimpan di dalam organ penyimpan seperti umbi menurun. Akibatnya terjadi penurunan bobot basah umbi dan bobot kering umbi. Hasil penelitian, efek tumpang sari talas dengan tanaman karet yang belum menghasilkan TBM menyebabkan perubahan kandungan klorofil, luas daun, dan produksi talas pada budidaya tumpang sari talas dengan tanaman karet menunjukkan peningkatan luas daun, kadar klorofil A dan klorofil B pada daun talas. Budidaya tumpang sari talas dengan tanaman karet umur 2 dan 3 tahun menurunkan bobot basah umbi, bobot kering umbi, dan produksi umbi per petak dengan signifikansi yang bervariasi setiap klon. Produksi umbi talas tidak berbeda nyata antara yang ditanam di bawah naungan dengan yang ditanam di lahan terbuka. Maka klon talas tersebut termasuk kelompok tahan atau toleran terhadap cekaman intensitas cahaya rendah. Sedangkan yang produksi umbinya menurun nyata termasuk kelompok peka. Saya serahkan kembali ke moderator. Terima kasih.
ini adalah sumber yang telah kami dapat untuk mencari critical journal review. Dan sekian dari pembahasan kami. Jika ada salah pengucapan kata atau salah membaca atau salah menjelaskan atau kurang memahami, kami minta maaf. Kami akhiri penjelasan kami dan pembahasan kami. Terima kasih.